Masih banyak yang beranggapan bila orang matinya tidak wajar seperti karena gantung diri, dianiaya atau tabrakan, maka arwahnya akan gentayangan selama 40 hari. Bahkan ada yang meminta sesuatu agar arwahnya bisa tenang. Kalau tidak dipenuhi, dia mengancam akan muncul lagi dan mengganggu keluarganya. Benarkah anggapan yang demikian ini? Dalam cerita ini kita akan mencoba menelusuri tentang kebenaran faktanya. Kemudian, apakah sebenarnya jin korin menurut Al-Quran dan Al-Hadis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keberkahan kesehatan dan kelancaran rizki. Pada video sebelumnya dikisahkan bahwa Wali Paidi 2 kali bertemu dengan 2 jin korin. Yang pertama bertemu dengan arwah ibu muda yang baru melahirkan. Dan yang kedua dalam episode yang berbeda juga bertemu dengan jin korin arwah gepeng yang menjadi budak pesugihan. Lantas apakah perbedaan jin korin dengan jin yang lainnya? Kemudian apakah sebenarnya jin korin menurut Al-Quran dan Al-Hadis? Sebelumnya kita kisahkan kembali kisah pertemuan Wali Paidi dengan 2 jin korin tersebut. Yang pertama, ketika itu menjelang malam Rabu Wekasan, suasana sepi dengan suara lolongan anjing saling bersahutan disusul suara burung hantu. Gelap dan pekat, bintang pun enggan menampakkan dirinya. Angin berdesir dingin dari bukit di depan rumah Wali Paidi. Wali Paidi malam itu sendirian, hanya ditemani HP. Cukup asik karena lagi WA-an dengan temannya membahas kondisi sawah yang kian kekeringan. Apalagi menjagung pemalang yang sebagian terdah hujan. Bau melati begitu semerbak. Wali Paidi mencoba cuek dengan bau itu. Mungkin malam ini tamunya tante-tante cantik. Sejurus kemudian muncul wanita cantik berdaster tanpa motif. Transparan karena kena sorot lampu. Lekuk tubuhnya begitu jelas terpapar cahaya. Siapakah gerangan, makhluk halus atau orang gila? Kalau makhluk halus, tubuhnya kok menggoda iman. Kalau orang gila, ngapain kesini? Dalam hati Wali Paidi bergumam. Tuan, boleh saya masuk? Tanya makhluk itu. Waduh, kamu siapa? Manusia, jin, ataukah malaikat? Tuan, saya ini arwah atau korin dari ibu yang baru melahirkan, Tuan. Kamu Kunti atau Sundel? Bukan dua-duanya, Tuan. Aku hanya arwah penasaran seorang ibu yang khawatir akan anaknya tidak dijaga dengan baik. Karena suamiku tidak ada yang merawatnya. Khawatir pula suamiku nikah, terus sayangnya sama anakku berkurang. Waduh, sini masuk. Duduk sini. Mau minum apa dan makan apa? Tuan Paidi, jangan bercanda toh. Saya tidak makan, tidak pula minum. Mau saya sugu minyak, dupa, atau kemenyan, atau yang lain? Tanya Wali Paidi kemudian. Waduh, terima kasih Tuan Paidi. Terima kasih. Sambil sujud di kaki Wali Paidi. Iya. Sudah duduk sana, jangan mendekat. Wali Paidi bukannya karena takut, tapi hatinya berdesir melihat ruh wanita ini. Pakai daster dengan lekuk tubuh yang nampak jelas. Sebentar, saya siapkan baju buatmu. Kamu jangan keluyuran kayak gitu, nanti diperkosa genderuwo loh. Canda Wali Paidi. Terima kasih Tuan Paidi. Ini pakaianmu diganti, semua dilepas, ganti yang baru. Dan jangan keluyuran. Terus ada yang lain yang bisa saya bantu? Tuan Paidi, sampaikan sama suamiku dan anak-anakku. Aku sering mendatangi mereka karena khawatir. Tolong sampaikan, jangan bentak-bentak anak-anak kita. Jaga dia baik-baik. Didik anak-anak ke jalan yang benar. Dan kalau boleh dan Tuan mengizinkan, saya ingin tinggal di sini sementara. Sampai aku yakin anak dan suamiku baik-baik saja Tuan Paidi. Elah,
Allah yang menjamin semua berjalan sesuai kehendaknya. Kamu jangan khawatir. Tidak satu helai daun pun yang jatuh tanpa seizinnya. Wayang cukup manut sama dalang. Tapi kamu juga bagian dari wayangnya Allah itu, termasuk aku juga. Jadi, aku percaya ada rencana untukmu. Rencana baik untuk anak-anakmu dan suamimu. Dan juga untuk orang tuamu. Kamu boleh tinggal di sini. Di guci itu. Tidak boleh mengganggu siapapun kecuali yang membahayakan keluargaku. Tugasmu dan makhluk yang hidup dan bernaung di langitnya Allah saling membantu menjaga. Termasuk menjaga melindungiku, keluargaku, lingkunganku. Tugas utamamu membersihkan ruang tamu dari kotoran dan energi-energi yang tidak baik. Wanita ini malah menangis sesenggukan dan sujud di kaki Wali Paidi. Sudah, kamu jangan sujud kepadaku, bersujudlah kepada Allah. Kamu jangan menangis lagi, ini bajunya diganti, sebentar lagi ada tamu. Dalam episode yang lain, kisah Wali Paidi yang bertemu dengan jin gepeng. Kala itu hujan rintik-rintik, Wali Paidi malam ini terpaksa pulang walaupun hujan, meluncur dengan mobil kuning keemasan kesayangannya. Tepat di seberang pom bensin, tiba-tiba Wali Paidi kebelet pipis dan terpaksa harus belok ke sebuah pom bensin yang sepi. Setelah memarkir mobil dan sedikit lari-lari kecil ke sebuah kamar kecil, di ujung pom bensin tersebut nampak kotak amal kusam tanpa penjaga. Tapi tidak dihiraukan, Wali Paidi langsung masuk ke kamar kecil dan ternyata airnya hanya ada di gayung. Bak kosong, air, dan keran pun mati. Banyak kecoa di sudut kamar kecil itu. Selepas membuka pintu, tiba-tiba lampu kamar mandi dan seluruh yang ada di pom bensin ini gelap. Dan, jreng, terlihat pom bensin seperti sudah lama tanpa penghuni. Wali Paidi segera ke mobil. Namun firasatnya lain. Dengan menyatukan indranya dibarengi membaca asma sir, tiba-tiba muncul kabut asap putih mengepul dari arah WC tempat Wali Paidi kencing tadi. Asap membumbung ke langit. Tampak meliuk-liuk kena sorot rembulan yang redup akibat gerimis. Asap itu turun, berubah wujud menjadi sosok pria tinggi kurus dan memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum ya Wali Paidi. Sudah lama sekali aku menunggumu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Wali Paidi. Menungguku? Adakah yang bisa saya bantu? Bukankah kita tidak saling kenal? Sahut Wali Paidi. Begini Wali Paidi, aku arwah penasaran bernama Gepeng. Aku biasa digunakan untuk budak pesugihan. Siapapun yang menulis angka 777 sebanyak 7 kali di cermin kamar mandi di saat tengah malam di hari tertentu dan memanggilku, maka apapun yang dia minta terkait harta, maka akan aku kabulkan doanya. Dengan catatan, aku bukan budak mereka dan wajib bersedekah atas namaku 12% dan harus jujur apa kebutuhan dan kekurangannya. Kalau bohong, saya ajak jadi sahabatku. Waduh, kamu ini berlagak seperti Tuhan. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Bukankah kita tidak ada persekutuan apapun? Dan lagi pula, aku juga tidak minta harta darimu. Jawab Wali Paidi. Tolong sedekahkan uang ini untuk anak yatim dan doakan aku agar Tuhanku berkenan menerimaku jadi pengikutnya. Jadi budaknya, aku tidak kenal Tuhan dan sebetulnya aku tidak punya Tuhan. Dulu Tuhanku harta. Lantas kenapa? Tadi salahmu fasih sekali. Karena aku ikut-ikutan manusia yang Arabnya fasih, tapi hatinya yang ada hanya uang, uang dan uang. Waduh, Wali Paidi terdiam. Hatinya terenyuh dan kasihan. Namun dalam hatinya yakin bahwa ini kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini ya almarhum Gepeng, karena kamu bukan beragama Islam, ibadahmu, sedekahmu, dan seluruh kebaikanmu tidak ada kaitannya dengan Islam. Wali Paidi, tolong saya, pinta hantu Gepeng. Tolong bimbing saya agar bisa mati sempurna dan membimbing ruh-ruh yang lain yang jadi budakku. Sempurnakanlah mati kami agar tidak gentayangan, agar kami bisa tenang di alam kubur, kata arwah Gepeng dengan nada memelas. Baiklah, beri saya waktu sampai malam bulan purnama.
kumpulkan semua arwah penasaran pengikutmu. Tibalah malam bulan purnama yang dijanjikan. Di sebuah puncak gunung, di atas altar batu besar, nampak pula beberapa ubur rampe, alat-alat ritual penyempurnaan kematian. Ada kembang setaman, minyak buntel mayit, air 7 sumber mata air, dupa, degan, dan lain-lain. Tampak wali paidi sholat sunnah hajat 4 rakaat dan dilanjut sholat gaib. Sehabis sholat sunnah gaib dilanjut membaca yasin dan tahlil. Sayup-sayup terdengar suara rombongan makhluk halus dari para ruh gentayangan yang hendak disempurnakan oleh wali paidi. Diambilnya gedebok pisang dibungkus kain putih, ditetesi minyak buntel mayit. Di sekelilingnya kembang setaman. Bau dupa sangat menyengat, menambah mistis ritual malam itu. Terlihat wali paidi mengeluarkan sebuah benang lawe wenang diikatkan ke spidol. Dibacanya asma Raja Langit Bumi. Tiba-tiba petir menyambar-nyambar, awan-awan berarak dan menutup di sekitar lokasi ritual. Awan itu terbelah, nampak sinar putih keperakan menaungi arah tempat wali paidi ritual. Gemuruh petir saling bersahutan, saling kejar, cepat dengan kilat. Subhanallah, cahaya dari langit itu menyelimuti para arwah. Diambilnya spidol ditulisnya raja di gedebok pisang itu. Tiba-tiba gedebok pisang itu berubah jadi hitam dan keluar asap. Sayup-sayup wali paidi mulai komat kamit memanggil satu persatu ruh agar bersedia duduk di bawah pancaran cahaya dari langit. Dan dalam hitungan detik arwah itu tersedot cahaya dari langit. Ya, aku melihat semua ruh tersedot ke langit dan lenyap di atas sana. Sinar dari langit menghilang, awan hitam berarak menghilang, bintang-bintang muncul di langit malam. Kesaksian teman wali paidi. Mudah-mudahan ruh-ruh penasaran itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, apakah jin korin itu? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, atau ketika manusia lahir, Allah juga memerintahkan beberapa malaikat dan jin ke dalam tubuh manusia itu yang biasa disebut korin. Korin adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada malaikat dan jin atau golongan setan yang mendampingi setiap manusia. Istilah ini digunakan di dalam Al-Quran dan dikatakan bahwa korin itu mengikuti manusia sejak lahir hingga mengalami ajalnya. Kedua makhluk itu dianggap sebagai kembaran setiap manusia. Menurut keyakinan umat muslim, pada umumnya jin korin ini bertugas mendorong dampingannya untuk berbuat kejahatan. Dia membisikkan was-was, melalaikan sholat, berat ketika hendak membaca Al-Quran, berat untuk melakukan kebaikan, dan sebagainya. Dan ia bekerja sekuat tenaga untuk menghalangi dampingannya, yaitu manusia itu sendiri, untuk berbuat ibadah dan kebaikan. Untuk mengimbangi adanya pendamping jahat, Allah mengutus malaikat korin yang selalu membisikkan hal-hal kebenaran dan mengajak membuat kebaikan. Dalam beberapa hadis dikatakan bahwa jin korin yang mendampingi Nabiullah Muhammad SAW telah memeluk Islam, sehingga Nabi Muhammad selalu terjaga dari kesalahan. Dalam Al-Quran, korin terdapat penjelasan dalam surat Al-Qaf ayat 17, 18, 23, dan 27. Dijelaskan manusia dalam hidupnya disertai korin dari jenis malaikat, yaitu 2 malaikat yang senantiasa mencatat seluruh amal perbuatannya. Dan 1 lagi korin dari jenis jin, setan, untuk menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah. Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri. Al-Quran surat Al-Qaf ayat ke-17. Kemudian Allah juga berfirman, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran surat Al-Qaf ayat ke-18. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Al-Quran surat Al-Qaf ayat ke-23. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, setan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya,
tapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Al-Quran Surat Al-Qaf ayat ke-27. Perkataan Qorin berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, pasangan, atau pendamping. Kata Qorin kemudian digunakan oleh kalangan Muslim Asia Tenggara, diartikan sebagai makhluk-makhluk halus yang senantiasa mendampingi manusia sejak seorang itu dilahirkan hingga dia meninggal dunia, kemudian sampai pada hari kebangkitan. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Al-Quran Surat Az-Zuhruf ayat 36. Hadis mengenai Qorin pun telah dicatat oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Setiap kamu ada Qorin daripada bangsa jin dan juga Qorin dari bangsa malaikat." Masih banyak yang beranggapan bila orang matinya tidak wajar seperti karena gantung diri, dianiaya atau tabrakan, maka arwahnya akan gentayangan selama 40 hari. Bahkan ada yang meminta sesuatu agar arwahnya bisa tenang. Kalau tidak dipenuhi, dia mengancam akan muncul lagi dan mengganggu keluarganya. Benarkah anggapan yang demikian ini? Dalam cerita ini kita akan mencoba menelusuri tentang kebenaran faktanya. Arwah orang yang telah meninggal dunia ketika keluar dari jasad akan berada pada suatu tempat sesuai dengan derajat dan amal orang tersebut. Yang pertama, arwah para nabi bertempat di surga dengan menikmati segala kenikmatannya. Yang kedua, arwah para syuhada berada pada perut burung hijau yang berlalu lalang di surga sembari menikmati makanan dan minuman surga. Yang ketiga, arwah orang mukmin yang taat berada di taman surga, namun belum bisa menikmati hidangan surga, melainkan hanya bisa menikmati panoramanya. Yang keempat, arwah orang mukmin yang durhaka berada di ruang angkasa antara bumi dan langit. Yang kelima, arwah orang kafir yang mengingkari Tuhannya berada pada perut burung berwarna hitam di tempat bernama Sijin yang berada di lapisan bumi ketujuh dengan mengalami siksaan yang pedih. Dalam hadis, Nabiullah Muhammad SAW juga bersabda, "Tidak ada penyakit menular, ramalan buruk, arwah gentayangan, dan cacing kudis yang menular." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Redaksional hadis tersebut dengan menggunakan nafi pada lafadz lahammah yang artinya arwah gentayangan, yang mengindikasikan bahwa fenomena arwah orang mati gentayangan tidak terjadi. Hadis ini sesuai dengan sebuah ayat dalam Al-Quran. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surat ke-39 ayat ke-42. Dalam menafsiri ayat ini, Imam Al-Qurtubi dengan mengutip beberapa pendapat ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ketika seseorang tidur akan bisa terjadi perjumpaan antara ruhnya dengan ruh-ruh orang yang telah mati. Keduanya saling mengutarakan keadaan masing-masing, dan ketika keduanya hendak kembali ke jasad mereka masing-masing, Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan ruh orang yang telah mati dan melepaskan ruh orang yang masih hidup. Sehingga sangat mustahil arwah orang mati yang berada dalam genggaman Allah dan menjalani ketentuannya masing-masing akan gentayangan dalam wujud hantu. Dari keterangan tempat arwah setelah berpisah dari jasad dan dalil nasih yang berkaitan dengannya, klaim yang paling logis perihal fenomena di atas adalah bahwa hantu atau arwah gentayangan ini merupakan penjelmaan dari jin, khususnya jin Qorin. Jin Qorin adalah jin yang selalu dekat menyertai orang sejak lahir hingga kematian. Qorin ialah yang paham betul dengan tipikal, kebiasaan, dan kepribadian orang yang disertainya, sehingga tidak aneh jika jin Qorin sanggup menjawab hal-hal yang bersifat intim dan privasi, serta meniru gaya, perilaku,
bahkan menyamar menjadi orang yang disertainya ketika hidup. Dalam sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan mengenai eksistensi jin korin ini. Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan jin yang menyertainya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dan bukti bahwa hantu atau arwah gentayangan tersebut adalah jelmaan jin berdasarkan apa yang tersirat dalam hadis Nabi. Jin ada 3 kelompok. Ada yang mempunyai sayap dan bisa terbang. Ada yang menyerupai ular. Dan ada yang bisa berjalan dan bergerak seperti manusia. Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan keterangan dari Imam Az-Zuhaili, golongan jin yang ketiga inilah yang biasanya menjelma dan menampakkan diri dalam wujud hantu. Apalagi jin memang diberi kemampuan untuk menjelma dalam bentuk yang beraneka ragam. Adapun perihal arwah orang yang mati tidak wajar, gentayangan selama 40 hari memang memiliki relevansi kebenaran jika yang dimaksud adalah arwah orang-orang ahli maksiat. Namun kendati demikian, arwah tersebut tidak menjelma dalam bentuk hantu dan juga tidak terbatas dalam masa 40 hari saja, tetapi mereka menempati ruang-ruang antara bumi dan langit dan dalam masa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, menceritakan tentang angan-angan orang-orang kafir akan bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amal soleh yang dulu pernah mereka tinggalkan selama hidup di dunia. Yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Berdasarkan 2 ayat di atas, maka ruh orang yang sudah meninggal dunia tetap berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Lalu bagaimana mungkin di sana ada dukun yang mengklaim mampu mendatangkan arwah-arwah tersebut? Padahal mereka di genggaman Allah Ta'ala di alam barzah. Kita pun telah mengetahui secara pasti dalam agama Islam bahwa orang-orang mukmin akan mendapatkan nikmat ketika berada di alam kubur. Sebaliknya, orang-orang fajir dan orang kafir akan diazab di alam kubur. Sebagaimana hal ini telah ditunjukkan oleh berbagai dalil syariat. Jika klaim para dukun tersebut bisa diterima, maka konsekuensinya adalah ada di antara penghuni kubur yang tidak mendapatkan azab atau nikmat kubur. Dan hal ini tidaklah mungkin secara syar'i. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan azab atau nikmat kubur tersebut sebagai balasan atas apa yang dulu mereka perbuat ketika masih hidup di dunia. Selain itu, alam kubur itu berada di bawah hukum dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di bawah kekuasaan satupun makhluknya. Sehingga apa saja yang tidak mampu dilakukan terhadap manusia yang masih hidup di dunia juga tidak akan mampu dilakukan terhadap manusia yang sudah meninggal. Itulah sebabnya ada dukun yang bisa mengklaim memanggil arwah tidak akan dibenarkan dalam syar'i. Dan itu tidak mungkin terjadi. Adapun perbuatan dukun yang mengklaim mampu memanggil arwah orang yang sudah mati itu hanyalah trik untuk mengambil harta manusia secara batil dan merusak akidah kaum muslimin. Adapun jika hal itu seolah-olah mereka mampu lakukan, hanyalah itu hasil kerjasama dengan jin korin. Karena jin korin adalah jin yang senantiasa menyertai kehidupan seseorang ketika masih hidup di dunia. Sehingga jin korin tersebut mengetahui dengan detil kondisi orang yang sudah meninggal tersebut, yang seolah-olah telah dipanggil arwahnya oleh sang dukun. Sehingga jin korin itulah yang datang dan menggambarkan kondisi orang yang sudah meninggal tersebut. Orang-orang pun menyangka bahwa itu adalah arwah orang yang sudah meninggal dunia. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, bahwa ketika tiba giliran iblis untuk meminta, ia pun berkata, "Ya Tuhanku, kalau engkau tidak memperhatikannya, aku tidak akan kuat menghadapinya." Allah berfirman yang artinya, tidak akan dilahirkan seorang anak darinya, kecuali dilahirkan pula seorang anak dari bangsa kamu. Kemudian iblis berkata lagi, "Ya Tuhanku,
berilah tambahan kepadaku." Kemudian Allah berfirman, "Kamu dapat berjalan-jalan di tubuh mereka seperti mengalirnya darah, dan kamu dapat membuat hati mereka sebagai rumah-rumah untuk kamu." Kiromang Katibin adalah dua malaikat yang terletak di bahu kanan dan kiri setiap makhluknya. Menurut syariat Islam, jika ada seseorang yang melakukan amal perbuatan yang lebih dominan, maka ia akan dikirim berdasarkan perbuatan semasa hidupnya di dunia, entah ke jannah atau surga, atau jahanam atau ke neraka. Para malaikat ini termasuk dalam golongan para penjaga. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah nama malaikat itu bernama Raqib atau Atid yang dikenal sebagai Kiromang Katibin tersebut. Pada akhir sholat, umat muslim beraliran Sunni selalu menghormati para malaikat ini. Kedua malaikat ini disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Qaf, Al-Infitar, Ar-Ra'd, dan Az-Zukhruf yang berbunyi, "Gerak-gerik manusia dan perkataannya dicatat oleh para malaikat, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya," yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-Qaf ayat ke-16 hingga 18. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Al-Infitar ayat ke-10 sampai 11. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Az-Zukhruf ayat ke-80. Sama saja bagi Tuhan siapa di antara kamu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 10 dan 11. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.